Jadi mami tidak berpikir apa itu work life balance. Yang penting duitnya banyak. Jadi mendingan mami nangis karena dikejar-kejar achieve target sama manajemen gitu kan. Nangisnya tuh di mall gitu kan, beli Gucci, LV, ya aduh. Hai, welcome back to our YouTube channel Ngobrol bebas tanpa batas di podcast Kamu tuh ya, HP-mu tuh dari tadi mengganggu pendengaran mami. Pentang nanti. Sok sibuk kali. Sok busy kali kamu. So busy. Nanti dulu. Sayang, temennya dia nih Mi. Iya, maksudnya berisik kali. Ngapain sih? Ih Mi, panjang kali chatnya dia nih Mi. Apa? Intinya Curhat, dia galau, Mi. diputusin Bukan, ayang. bukan. Oh bukan. Muak sih juga mami dengerin. Kayaknya Gen Z ini curhat terus. Mulu kerjaannya. Gimana? Nih Mi, dia itu curhat tentang mental health Mi. Hmm. Tentang kerjaannya di kantor. Oh. Toxic lah lingkungannya di kantor. Oh, temanmu karyawan kantoran gitu, Kantoran. budak korporat Budak ya. korporat deh. Kayak kita. Kayak dia. Kayak kita. Mami Dia. juga. Mami juga butuh pengakuan, mami juga budak korporat. I'm a proud Proud to corporate be corporate slave. Kenapa dia? Kenapa? Mi, bacot kali Mi. Kenapa? Ini dia curhat Mi. Ngerangkeng lah dia. Takut kali dia setiap hari Senin Mi. Takut dia memulai minggu. Kayak dia di minggu tuh dia tuh udah anxiety dah Mi. Langsung asam lambung gitu kan. lambung, Bu gitu rasanya. Agak Iya. singbeling. Aku sih beling tuh Mi. Coba tes positif senang. Kengken tuh. Gini Mi. Dia tuh lingkungan kerjanya toksik banget Mi. Dan Define toksiknya dulu deh. Maksudnya toksiknya tuh kayak gimana gitu. nah untuk detailnya dia kurang tahu ya. Cuman ya toksik mungkin toksik di perusahaan pada umumnya lah Mi, kayak ya jam kerja. Nggak tahu ya, soalnya di baju artis tuh nggak toksik. kita nggak tahu, soalnya di lingkungan kerja Banyuatis tuh nggak toksik sama ya. sekali. Bener, Jadi coba jelasin kayak gimana sih toksik itu. Sempat dia bilang dia pulang tuh nggak pernah On time. on time. Ya kan ada lemburan, yang penting lemburan dibayar nggak? Enggak Iya, toksik itu. toksik kan. Toksik itu. Kalau kita kan lemburan kalau nggak dibayar itu diganti off kan. Jadi normalnya Iya, sih pasti dikasih lemburan, tapi kalau misalnya perusahaan lagi ya efisiensi lah bahasanya, maksudnya lagi berhemat, digantinya tuh pakai off. Jadi misalnya lembur 2 jam, nanti di keesokan harinya misalnya setengah hari kerja gitu-gitu. Karena juga ada yang lemburnya di gini Mi ya, dijadiin uang Mi ya. Dihitung ya. Ya itu yang umum lah, tapi kalau lagi efisiensi ya diganti pakai Kayak off gitu. Terus dia lemburan nggak dibayar. Habis itu atasannya toksik nih, kayak nelpon malam-malam. Harus sekarang kerja. kok kesindir mami ya? Mami kadang jam 2 pagi loh, Jangga. Kayak revisi kerjaan lu jam 2 pagi, jam 3 pagi. Tapi kan jam kerja tim kreatif beda. Emang beda. Kita juga makhluk beda alam ya, Iya, tim kreatif beda tuh alam. beda. Yang lain pada bangun jam 8 pagi, kita kan jam 8 pagi bertidur. Jadi dia nggak suka digangguin malam-malam intinya. Tapi atasannya suka nelponnya malam-malam. Tapi kerjaan kan, bukan ngajak ngedit gitu kan. Itu nggak tahu, mungkin isi yang nyelip-nyelip tuh Mi. Terus apa lagi toksiknya kira-kira? Ya kurang lebih gitulah Mi yang dia dapat dari dia. Nah, ngomong-ngomong tempat kerja nih Mi. Mami kan udah corporate nih Mi ya. Yes. Masih apa udah nggak jadi? Masih dong. Masih ya? Jabatannya mami Direktur Utama CV Pusaka Bali Persada, tapi karena bergaji ya, jadi tetap budak korporat. Soalnya digaji, THR dapat, insentif dapat, ya tetap karyawan lah jatuhnya walaupun posisinya tinggi. Gimana? Mami, menurut Mami nih, mana lebih better? Gaji 2 digit tapi batin tersiksa, atau gaji standar tapi mental health terjaga? 2 digit nggak mau, soalnya gaji mami 3 digit. Kalau untuk mami ya nggak mau 2 digit. Cuman maksudnya mungkin gini,
intinya lebih mentingin duitnya gede gitu kali ya, duitnya gede tapi mental health hancur, atau duitnya nggak seberapa tapi work life balance kejaga gitu kali ya. Ya, work life balance. Kalau di POV-nya Mami seorang milenial yang memang dari kecil dididik buat kerja keras, ya jelas duit lah. Maksudnya duit gede itu sepadan sama tekanan kerjanya. Jadi Mami tidak berpikir apa itu work life balance. Yang penting duitnya banyak. Jadi mendingan Mami nangis karena dikejar-kejar achieve target sama manajemen gitu kan. Nangisnya tuh di mall gitu kan, beli Gucci, LV, ya dong. Gitu kan. Daripada nangis Tapi nggak punya PT. Maksudnya kayak gitulah, work life balance tuh nggak terlalu guna kalau di Mami ya. Yang guna tuh cuman duit. Terus nih Mi, Ntar dulu, kalau kamu gimana? Maksudnya kamu dong, masa kalau kamu dia nanya nih- Mami doang? kalau dia nih ya, Gen Z nih Mi ya, work life balance dong Mi. Why? Because Because mental health penting Mi. why? Ya karena ngerasa kayak buat apa kerja kalau nggak nyaman Mi. Kenapa itu penting? Maksudnya kamu udah di fase usia dewasa ya harus nyari duit kan? Ngapain kerja nggak ngasilin duit? Tuh tim kreatif. Tapi kayak ya kenyamanan itu kan nomor satu Mi kalau tempat kerja Mi. Tapi kamu gaji nggak seberapa nggak apa-apa. Yang penting happy gitu. Yang penting slow living Mi. Kalau gitu sih cocoknya emang Gen Z ya, emang Iya. nggak harus gaji gede Iya, ya. betul. Cuman masalahnya nih beberapa kali mamanya interview karyawan ya. Kebetulan kan walaupun direktur utama jabatannya tetap turun langsung tedun gitu kan sampai untuk nge-interview. Itu banyak banget loh yang pada saat mami interview tuh Gen Z ini di application letternya tuh minta gajinya tuh gede-gede. Ya. Berarti mereka Salary nggak mau expect-nya, Mi, ya. nggak mau work life balance kayak kamu dong. Maunya salary yang gede gitu. Bengong dia. Berarti cuman kamu kayaknya yang butuh work life balance sama bestimu yang Makanya curhat galau. bestie Mi. Cuman gini ya, kalau menurut mami nih, semua kan ada konsekuensinya. Oke. Gaji gede, tekanan kerja juga gede, pasti. Itu udah pasti linear. Gaji nggak seberapa, tapi work life balance kejaga. Jadi easy mode lah. Ibarat kalau kita mau main game tuh levelnya dia yang easy kan. Cuman balik ke kita pengen kehidupan yang seperti apa kan. Ya. Maunya yang mapan. Kalau mami tuh pengennya ya kalau shopping tuh nggak ngeliat harga, beli. Suka gue beli. Berarti udah ada di fase financial freedom ya. Yes, of course. Gak takut apa-apa. Jadi gajian tuh udah masuk, split, asisten pribadi semua tuh yang ngurusin tuh. Mami tinggal hidup aja, hidup kerja bernafas, udah. Tapi kalau kalian gini sih kan beda kan, maunya ngopi gitu. Terus kerjaannya nggak seberapa. Nggak tahu Slow. ya, Mi, mungkin ada gap mungkin di antara milenial Mami sama Gen Z. Gap itu yang merasa kayak dia rasa mungkin pemikiran milenial sama Gen Z itu kerja itu buat apa gitu. Yes. Kalau milenial kerjanya kayak tadi Mami bilang pasti untuk kehidupan Yang lebih yang baik. lebih baik kan. Ya kalau yang menurut dia itu atau pandangan Gen Z, dia nggak bilang semua ya, oknum aja di Gen Z, hidup buat hari ini gitu. Oke. Yang itu episode lalu, you live only once. YOLO. You only live once ya. Hidup tuh buat hidup itu untuk hari ini. Jadi kayak ngapain kerja repot-repot gitu loh, maksudnya memang kerja repot Mi ya. Cuman yang kayak kalau nggak nyaman cabut dah. Iya. Gitu Mi. Tapi emang mami sempat baca ya beberapa kali, Gen Z ini nggak terlalu money oriented ya. Betul. Beda banget sama milenial yang dari kecilnya itu udah pelajaran pertama nih kayak di PPKN gitu kan, manusia butuhnya apa, sandang, pangan, papan gitu kan. Jadi kalau Gen Z kayaknya bukan mental health gitu kan, kayak update story itu kebutuhan yang wajib gitu kan. Nah kalau Gen Z kan tuh sekunder Mi ya.
Kalau milenial itu sekunder, kalau Kalau Gen Z primer tuh. itu primer. Masih makan Instagram tuh penting nih. Kalau mami enggak, jadi lagi makan itu ya udah menikmati makanan, menikmati momen, fotoan seadanya. Tapi kalau Gen Z itu wah dari sudut sini dulu sudut. Iya dong, karena ngerasa kayak momen gitu. Nah karena perbedaan pola pikir itu, jadi dari awal para milenial kayak mami terutama ya, kita udah dicekokin bahwa sandang, pangan, papan itu kebutuhan primer manusia. Jadi mindsetnya ketika kami tumbuh dewasa dan masuk ke dunia kerja, kita harus kerja keras untuk memenuhi minimal 3 hal ini. Jadi harus punya rumah, makan harus ya 4 sehat 5 sempurna lah. Pokoknya yang makan tuh wajib banget gitu kan. Terus sama ya pakaian gitu kan, kayak pengennya tuh yang outfitnya bagus gitu kalau bisa yang mereknya oke gitu kan. Jadi sandang pangan papan itu jadi top notch lah istilahnya. Nah tapi ini sekarang tuh ada fenomena di mana properti itu nggak jadi salah satu investasi yang menarik, karena Gen Z ini ternyata tidak tertarik untuk beli rumah, apartemen apapun lah. Karena menurut mereka tuh ya itu konsepnya yang kamu hidup hari ini gitu kan. Jadi nggak penting, mendingan nyewa, ngekos, kontrak gitu kan. Mereka tidak merasa urgent atau wajib atau butuh untuk nabung beli rumah atau nabung buat asuransi yang gitu-gitu. Ya pasti mati aja, nanti orang yang hidup yang ngurusin gitu kan. Betul. Ngapain aku ngurusin? Orang belum juga mati. Kayak gitu kan. Nah perbedaan itu yang bikin juga mungkin survival mode-nya juga beda. Apa dia saran yang di sana aja kayak temannya dia Mia? Resign itu bukan solusi sih kalau menurut mami ya. Karena gini, perlu dia ketahui dulu lingkungan toksik. Kadang maksudnya kita ngomong dari dua sisi ya. Apakah toksiknya itu benar-benar toksik dalam tanda kutip atau dia aja yang nggak tuh, ya dia aja yang nggak kuat sama tekanan di dunia kerja, bahwa di dalam sebuah karir seseorang itu namanya tekanan tuh pasti ada di mana-mana. Cuman kadang kan posisinya ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, tapi tekanan tuh intinya pasti ada. Nah kalau dia memang sudah yakin bahwa ini benar-benar lingkungan kerja yang toksik banget dan dia sudah siap untuk ya memulai karir baru, terus kan ya badai PHK lagi di mana-mana ya. Kita bisa baca-baca di sosial media tuh banyak banget badai PHK lagi banyak. Kesulitan nyari kerja lagi, maksudnya untuk sekarang ini level S1 aja itu udah kayak harus nurunin standarnya banget hanya untuk bekerja gitu. Jadi dia harus benar-benar hati-hati banget kalau kamu nyaranin dia resign, terus dia ngikutin gitu aja. Nah habis itu dia ngeluh-ngeluh lagi, kelentak-kelenting lagi HP-mu. Jadi benar-benar kalau kamu mau ngasih dia solusi atau nasihat, kayaknya better sih kamu kasih tahu bahwa di mana-mana tempat kerja sama aja kok. Cuman mungkin toksiknya beda. Nah, toksiknya ada yang di sini, ada yang di atasannya, ada yang di gajinya, ada yang di teman kerjanya gitu. Nah dia tinggal milih aja dia mau toksik yang di level mana. Tuh. Tapi Mia, dari awal tahun 2025 sih dia curhat sama dia. Wah, udah setahun dong ya. Setahun kayak resign aja kali ya resign. Tapi enggak resign Mi. Berarti butuh duitnya. Nah, itu mungkin dia takut masa bersalah sama perusahaannya dengan dia resign. Why? Kan toksik. Iya, tapi toksik nih Mi. Tapi apa memang di dirinya dia yang kayak terlalu baper Mi? Kayak apa-apa dimasukin ke hati kayak padahal ambil contoh Mia, dia ditegur aja dikit nih Mi, padahal nggak yang keras kali ditegur. Contoh apa ya, ambil deh contoh salah laporan, itu kan wajar kan Mi, atasan negur, baper lah dia Mi, curhat lagi ke dia, itu kayak menurut dia tuh kayak aku lebih lagi daripada itu kayak gitu. Menurut Mami gimana Mi? Ya sampai revisi coret gitu, buang tetot aja tanpa revisi gitu kan, tapi dalam 10 kan cuma 2 yang tetot kan. Kalau Mami menerawang, kayaknya sih temenmu ini lembek ya.
Wih. Sorry ya temennya dia kalau nonton video ini, sorry banget nih, sorry banget. Tapi kayaknya lembek sih dia. Karena kalau masalah negur, terutama kalau salah, itu wajar banget. Kamu berharap apa? Kamu ngelakuin kesalahan terus kamu disayang-sayang gitu. Kamu dipupuk. Kamu salah. Kamu mimpi, Kak. Kamu mimpi. Bangun. Coba nyadar, gitu kan? Ya kalau salah lu marahin, ditegur lu wajar banget. At least kamu beneran salah. Nah yang kadang nggak adil tuh kan, kita nggak salah loh. Tapi kayak dimarah-marahin, kayak cari kesalahannya padahal nggak ada salah. Nah itu sih, itu yang mungkin oke, mami bisa bilang toksik. Tapi kalau kejadian kayak tadi ditegur dikit baper, ih nggak nyaman ini. Menurut mami dimanapun dia kerja dia nggak akan survive. Bakal dikit-dikit resign. Cuman dari 2025, sekarang udah 2026, setahun Mi. sampai 2027 gua rasa nggak resign tuh orang. Butuh fulus dia. Karena pasti dia akan menyadari juga, maksudnya kayak, wih aku resign sekarang emang dapat tempat kerja baru, emang better, emang bla 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 gitu. Mungkin dia cuman butuh mengeluarkan unek-unek kali ya. Butuh divalidasi Pengen di kayak, ih kok gitu banget sih tempat kerja kamu. Iya no, kalau yang jelek kali perusahaan Cina. Kayak gitu. Dia berharapnya mungkin dapat itu kali. Tapi kamu kasih nggak? Nggak kan? Kayak tak bilang DL. Apa Mi? Dari talo. Ya itu bagus. Itu menandakan kamu memang anak mami sih. Good. Kalau kamu pok-pok tuh kayak, nih aku salah ngajarin ya. Kamu benar kok. Enggak ya Mi ya. Syukur dia nggak tahu mami ya. Nah itu mungkin Mi yang ngebuat dia kayak masih bertahan karena dia nggak gencar nyari backup plan-nya Mi. Dia tetap bertahan di kantornya tersebut tapi dengan mental health yang dia rasa aja. Tapi dia nggak gencar nyari backup plan, maksudnya nggak nyari loker lagi, nggak nyari loker, nggak naruh CV di perusahaan. Mungkin karena dia tahu kualitas dirinya juga nggak seoke itu untuk bisa mudah nyari kerjaan baru. Kalau example nih ya, contoh gitu kan, dia emang nggak kuat nih di tempat kerja yang itu, tapi dia alih-alih bahasa apa tuh, zaman kapan lu? Daripada dia ngabisin waktu buat curhat, ya kan, nangis tempat kerja aku toxic banget gitu kan. Dia malah upgrade dirinya, dia misalnya kursus apa gitu. Sekarang kan banyak tuh kursus online di Udemy. Itu ada, kalian bisa cari aja di App Store atau Google Play Store, Udemy gitu. Ningkatin skill gitu. Banyak banget di sana, kalau mau belajar apapun kamu bisa. Ya itu emang berbayar sih, tapi worth every penny. Jadi benar-benar kayak kamu bayar tapi kamu bisa dapat ilmu dan itu upgrade isi otak kamu sama skill kamu. Nah kalau menurut mami dia harusnya menghabiskan waktu ketimbang ngeluh-ngeluh doang. Dia upgrade skillnya, bener. Dia bisa freelance, jadi kerja dari jam 8 sampai jam 5 lah, anggap jam 8 sampai jam 4 untuk korporat. Sisanya dia freelance. Apa sih, banyak banget loh jasa editing sekarang tuh. Terus bisa jadi freelance, Shopee affiliate itu kan banyak banget yang intinya bisa dia. Nah, bisa banget sampai dia nanti bisa ninggalin kerjaan utamanya tanpa harus khawatir nganggur gitu. Kalau menurut mami ya. Tapi kayaknya teman kamu deh yang toksik. Ngeluh-ngeluh doang. Ngeluh doang cuman nggak ada aksinya Mi. Nggak ada actionnya. Itu ngebuat kayak dia kayak, duh banyak kali loh, udah berapa kali tak kasih tahu, tak kasih saran, lagi ngulang. Tapi ngomong-ngomong masalah resign nih Mi, menurut mami resign itu bentuk self love apa bunuh diri secara finansial Mi? Di beberapa kasus tertentu itu bisa jadi self love ya. Contoh nih mami tidak mau menjelekkan perusahaan manapun. Intinya mami pernah kerja di sebuah perusahaan yang bisa dibilang dia tidak memanusiakan manusia lah. Intinya benar-benar definisi toksik banget.
Tapi mami nggak resign dalam artian sebelum kontrak berakhir resign gitu, enggak. Mami nunggu kontrak habis, tapi ketika ada penawaran perpanjangan kontrak, mami nggak mau. Nah, dan mami bilang bahwa saya butuh kerjaan, saya butuh penghasilan, tapi saya juga butuh dihargai sebagai seorang karyawan. bener. Nah, kayak gitu. Dan harga itu kadang bukan semata-mata duit ya. Jadi respect itu juga penting bagi mami. Nah, saat itu mami merasa ya itu self love. Jadi kontrak berakhir, mami nggak perlu bayar penalti kan, karena waktu itu masih ada istilahnya ya penalti, kalau kamu nggak habis kontrak resign kamu harus bayar penalti. Mami juga sebelum 3 bulan sebelum itu udah apply ke perusahaan lain. Dan maksudnya kayak prepare banget untuk pindah tempat kerja. Jadi menurut mami sih itu self love. Kalau perusahaan nggak bisa ngehargain aku, ya udah aku tinggalin gitu. Self love lah di beberapa kasus. Berarti nggak bunuh diri secara finansial nih? Kalau dia mengambil keputusannya itu secara emosi, iya. Karena kan sering banget nih, terutama saat mami sekarang menjabat ya di sini. Mami sering melihat ada beberapa kasus atau beberapa karyawan yang mengambil keputusan itu impulsif, kayak kelipet. Itu cuman karena misalnya kena tegur gitu-gitu, jadi dimarahin apa segala macam, terus langsung resign gitu. Masalahnya gini, ketika dia resign, ini lebih banyak yang nungguin buat gabung kerja ke perusahaan kita daripada lebih banyak perusahaan yang nungguin dia buat gabung. Masalah utamanya begitu loh. Jadi ketika dia cuman emosi sesaat, dia udah masukin resignation letter, begitu dia resign terus ternyata aku nggak seoke itu ya, ngelamar ke sini ditolak, ngelamar ke sini ditolak, ngelamar ke sini ditolak. Nah, itu bunuh diri finansial. Jadi tergantung kamu ngambil keputusan itu di saat emosi atau kayak mami tuh emang benar-benar wah ini perusahaan gitu. Karena dia ingat kata mami, setiap tahun tuh kan ada lulusan terbaik tuh Mi. Kayak orang-orang berlomba buat nyari di posisi dia gitu. Iya, betul. Ya menurut dia kalau dia nggak mikirin matang-matang, bunuh diri secara finansial. Iya, betul. Apalagi dia nggak punya tabungan terus kan? Nggak punya tabungan, udah nggak punya backup plan. Nah, tidak kau Jal. Udahlah Jal. Lagi banyak pengangguran Jal, kamu mau bergabung ke sekte pengangguran itu, kerja yang bener aja Jal. Tim kreatif tuh kerja yang bener aja Jal. Ya buat kalian semua ya yang nonton video ini, kalau lagi ngerasa penat banget bener-bener sama pekerjaan dan ngerasa lagi aduh nih lingkungan kerja gue toxic banget gitu, take a deep breath. Halo Mas Krisya. Pikirin matang-matang ya kan. Jangan pernah mengambil keputusan untuk resign secara impulsif, secara emosional, secara terburu-buru, terutama ketika posisi kamu itu tidak oke itu gitu. Karena jujur aja mami pernah resign. Jadi mami ngerasa mami oke banget gitu kan. Terus ada suatu negosiasi yang enggak oke. Pokoknya waktu itu mami mau diminta apa ya, kenaikan gaji lah. Mami minta kenaikan gaji, nggak di ACC, nggak oke. Tapi karena mami ngerasa kerjaan gue oke banget. Yes. Idealnya gini, value aku tuh tinggi banget. Asik. Gadis independent woman, valuable woman, apalah ya brandingnya itu ya. Jadi ketika nggak di ACC ya mami juga ngerasa oke, kalau gitu aku cari tempat kerja lain lah. Nah di situ perusahaan nahan. Terus in the end akhirnya mau ngasih mami gaji sesuai sama request mami. Nah yang kayak gitu tuh. Jadi kalau kamu ngerasa kamu tidak se-valuable itu, terutama hati-hati banget resign. Jangan gegayaan. Udah, kalau kamu emang sebagus itu ya nggak apa-apa. Karena kan perusahaan pasti akan melihat ya, oh ini karyawan yang kompeten banget, kalau sampai dia pergi kan sayang gitu. Itu aja sih message-nya ya buat kalian. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung di episode kali ini, karena kita agak sopan ya.
Sopan ya, episode kali ini kita sopan banget. Tidak frontal sebarbar episode yang sebelumnya. Mudah-mudahan nggak banyak kolom komentar isi hate komen. Tapi kalau kalian pengen ada membahas sesuatu, langsung aja komen ya di kolom di bawah ini. Apa gitu, mau dibahas apa gitu kan. Nanti kita akan pilih yang mana yang paling menarik buat kita obrolin tanpa batas di podcast Nas. Oke. See you di episode berikutnya. Bye-bye.